Kita berjumpa lagi dalam vlog. Kali ini saya akan membahas tentang koperasi simpan pinjam. Vlog kali ini untuk UTS Hukum Perbankan yang dibimbing oleh Ibu Dina Napitupulu. Nama saya dengan Fernando Wellington Samosir. Pernah nggak sih kamu butuh dana cepat tapi proses di bank terasa rumit? Di sisi lain, ada sistem keuangan yang lebih sederhana, berbasis kebersamaan, dan sudah ada sejak lama di Indonesia, yaitu namanya koperasi simpan pinjam. Nah, kenapa nggak di bank aja? Kalau di bank, orang butuh dananya, antre di bank untuk usaha kecil. Nah, apa itu koperasi simpan pinjam? Nah, koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan berbasis anggota yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Dalam koperasi, anggota memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Sehingga seluruh kegiatan koperasi ditujukan untuk kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Nah, dasar hukum koperasi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Prinsip koperasi meliputi keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, serta pembagian hasil usaha secara adil sesuai partisipasi anggota. Nah, tujuan utama koperasi simpan pinjam adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan akses pembiayaan yang mudah, serta membantu masyarakat terhindar dari praktik rentenir. Selain itu, koperasi juga berperan penting dalam mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah atau UMKM. Sumber dari dana dari koperasi dari mana saja? Sumber dana koperasi berasal dari anggota, yaitu simpanan pokok dibayar sekali saat masuk, simpanan wajib dibayar secara berkala, dan simpanan sukarela dapat diambil sesuai ketentuan. Selain itu, koperasi juga dapat memperoleh dana dari hibah atau pinjaman pihak lain atau pihak ketiga. Mekanisme kerja koperasi dimulai dari penghimpunan dana anggota yang kemudian dikelola sebagai modal. Dana tersebut disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang relatif ringan. Anggota yang meminjam wajib mengembalikan pinjaman beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Nah, keuntungan dari kegiatan ini disebut sisa hasil usaha atau SHU, yang kemudian dibagikan kepada anggota sesuai dengan besarnya partisipasi mereka. Koperasi simpan pinjam memiliki beberapa kelebihan, antara lain proses pinjaman yang lebih mudah, bunga yang relatif rendah, serta hubungan yang lebih dekat antar anggota karena berbasis kepercayaan. Namun, koperasi juga memiliki risiko seperti pengelolaan yang kurang baik, kredit macet, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang profesional dan pengawasan melalui rapat anggota tahunan atau RAT. Sebagai kesimpulannya, koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip kebersamaan dan gotong royong, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan simpan dan pinjam. Nah, keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kepercayaan, partisipasi aktif anggota, dan manajemen yang transparan. Koperasi simpan pinjam bukan hanya sekedar tempat meminjam uang, tapi juga sebagai lembaga keuangan bersanggota yang dibangun atas prinsip gotong royong dan kepercayaan. Gimana sih alur simpan pinjamnya? Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari anggota, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Jadi anggota bukan hanya peminjam, tapi juga pemilik. Setiap orang yang menabung di koperasi itu berkontribusi membantu anggota lain. Kekuatan di balik koperasi simpan pinjam apa saja itu kekuatannya? Di balik setiap usaha kecil, ada perjuangan yang selalu terlihat. Modal terbatas, akses sulit, dan pilihan yang kadang terasa sempit. Lalu, di tengah keterbatasan itu, muncul sebuah sistem yang sederhana, tapi punya kekuatan besar.
yaitu namanya koperasi simpan pinjam. Nah, orang saling membantu dan berjabat tangan dalam hal ini. Nah, ini bukan sekedar tempat koperasi bukan hanya tempat sekedar meminjam uang. Inilah tempat di mana kepercayaan dibangun, di mana orang-orang biasa saling menguatkan. Di koperasi, kamu, kamu juga bisa, bukan hanya nasabah, tapi juga bagian dari pemiliknya. Bagaimana cara kerja koperasi? Nah, anggota menyimpan dana. Dana itu dikumpulkan menjadi kekuatan bersama, lalu disalurkan kembali menjadi anggota yang membutuhkan. Bukan untuk eksploitasi, tapi untuk memperdayakan. Apa dampaknya? UMKM berkembang, senyum. Nah, kalau namanya yang berkembang, pasti kan ingin ekspansi, mereka butuh dana modal, pinjam dari mana? Koperasi. Dari sinilah usaha kecil kita bertahan, bisa bertahan. Dari sinilah mimpi sederhana itu bisa tumbuh dan berkembang. Karena di koperasi, keuntungan tidak hanya milik satu orang, tapi dibagi untuk semua anggota. Nah, tapi tidak semua berjalan dengan sempurna. Ada juga yang tidak berjalan. Tanpa kejujuran, tanpa transparansi, kepercayaan itu mudah runtuh. Nah, karena kekuatan terbesar koperasi sekaligus kelemahannya adalah manusia itu sendiri. Ada nggak koperasi yang bankrupt? Ada koperasi yang bankrupt. Kalau salah pengelolaan, dananya tidak sesuai, ada juga yang salah mismanagement. Secontohnya yang kasus agak besar saat itu, Koperasi Indosuria. Itu terjadi kasus dipilotkan. Ya, tapi kenapa itu? Itu mismanagement. Kalau umpamanya koperasi tersebut fokus pada bisnis utamanya, itu akan berjalan. Tapi untuk kepentingan pribadi, untuk bisnis yang lain, dan mismanagement ini ada salah pengelolaan. Terjadilah rush sekarang dan tidak bisa ditarik lagi padanya. Customer yang meminjam memasukkan dana yang sana tidak bisa kembali mendapatkan uang yang kembali. Nah, ketika ketika dikelola dengan baik, koperasi hanya menjadi lembaga keuangan yang baik. Tetapi gerakan kebersamaan, gerakan untuk bangkit bersama. Nah, jadi koperasi dari anggota untuk anggota. Nah, seperti itulah cara kerjanya. Ya. Sebenarnya cara koperasi kerja sangat sederhana. Itu pertama anggota menyetor simpanannya, baik simpanan pokok, wajib, maupun simpanan sukarela. Dana tersebut dikelola koperasi ini yang benar, dan ketiga anggota lain bisa mengajukan pinjaman dengan bunga yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan lembaga lain. Keuntungan dari kegiatan ini kemudian dibagikan kembali kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha. Jadi kan kalau pamannya ada yang menitipkan dananya, anggota pun di luar anggota, mereka mendapatkan bunga. Nah, selisih bunga ini nanti kan ada yang meminjam, selisih bunga itu yang menjadi hasil usaha koperasi. Bagaimana prinsip dasar kerjanya? Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Dana berasal dari anggota, dikelola koperasi atau pengurus. Pengurus digaji di sini tentunya. Dan digunakan kembali untuk kepentingan anggota. Bagaimana cara penghimpunan dana atau funding sumber dananya dari simpanan pokok? Dibayar sekali saat masuk, simpanan wajib dibayar rutin atau bulanan. Simpanan sukarela seperti tabungan fleksibel. Semua dana ini dikumpulkan menjadi modal koperasi. Nah, intinya anggota menabung, koperasi punya dana untuk diputar. Bisa dipinjam ke tempat lain. Contohnya, kita bicara koperasi nelayan lah. Saat nelayan akan pergi berlayar, mereka kan butuh namanya beli solar untuk kebutuhan selama di kapal, ya untuk perbekalannya mereka. Mereka kan akan dapat dana setelah mereka dapat hasil tangkapan. Nah, ini gimana? Nggak mungkin dong kalau mereka tiap kali pergi ke rentenir. Koperasi ini kan meminjamkan dana. Nanti mereka pas saat kembali berlayar mendapatkan hasil ikan, mereka jual dan uangnya dikembalikan ke koperasi. Si koperasi itu dari mana? Selisih bunga yang mereka pinjamkan. Nah, pengelolaan dana. Dana yang terkumpul tidak langsung dibagikan, tapi
dicatat dalam pembukuan, dikelola oleh pengurus koperasi, dianalisis agar tidak terjadi kerugian. Di sini pentingnya manajemen keuangan, transparansi, dan pengawasan atau RAT. Gimana penyaluran pinjaman atau lending? Cara lending kepada nasabah di luar anggota. Anggota yang membutuhkan dana bisa mengajukan pinjaman. Prosesnya mengajukan permohonan pinjaman. Koperasi melakukan analisis sederhana kemampuan bayar ya, sama seperti bank sebenarnya. Nah, kalau meminjam dilihat dulu kemampuan si debiturnya. Dia meminjam punya penghasilan dari mana cara dia membayar, dia punya usaha. Nah, dilihat dulu, dianalisis dulu. Kan untuk memitigasi resiko. Nah, setelah lihat, oh sanggup dia membayar berapa pinjamannya, penghasilannya berapa, pengeluarannya dia per bulan berapa. Nah, setelah lihat itu resiko. Setelah lihat itu semua, pinjaman disetujuin, barulah dicairkan. Nah, bunga jelas lebih rendah dari rentenir. Nah, tidak, kalau namanya rentenir, bisa aja bunganya 10% per bulan koperasi, ya 2% atau di bawah itulah per bulannya. Nah, syarat lebih mudah dibandingkan bank. Jelas karena menjadi anggota. Jaminannya, ya karena dia punya anggota, lebih dipercaya. Kalau bank harus ada jaminan hak tanggungannya seperti sertifikat tanah atau bangunan, dan lain sebagainya. Bagaimana pengembalian pinjaman tersebut? Nah, anggota yang meminjam wajib mengangsur pokok pinjaman, membayar bunga atau jasa pinjaman. Ya, tidak jauh beda dengan di bank. Sama itu. Sistemnya bisa bulanan, mingguan. Nah, jika terjadi gagal bayar atau default, bagaimana terjadi kredit macet? Disinilah perlu pengelolaan manajemen supaya tidak terjadi kredit macet. Karena kan kalau kredit macet, koperasi bagaimana meminjamkan? Saya punya kasus waktu itu ya, saya menanganin koperasi karyawan Garuda. Nah, kalau karyawan Garuda contohnya ya steward atau pramugara, pilot. Mereka itu untuk pergi terbang, mereka tidak dibekalin. Mereka setelah kembali baru di ini bulanan sistemnya akhir bulan baru dibayar. Tapi kan mereka kan punya kebutuhan untuk selama mereka pergi untuk bertugas sebagai pramugara atau pilot, mereka butuh duit untuk selama terbang di sana. Nah, mereka pasti koperasi ini yang meminjamkan dana talangan. Setelah mereka dibayar, kenapa mereka berani kayak gitu? Karena mereka punya namanya em, mereka sebagai anggota dan mereka punya slip gaji. Jadi kan kalau tidak dibayar bisa dipotong langsung dari gaji mereka. Karena itu mereka berani membayar. Tapi kalau kenapa bisa? Tapi yang saya tangani itu bermasalah. Kasusnya mereka udah call 5. Asetnya juga sudah dilegokan ke bank. Tidak bisa mau pindah mau mengambil kredit lain nggak bisa. Kenapa? Mismanagement pengelolanya, ketua koperasinya bermain. Nah, ada waktu itu kasus tiap karyawan Garuda itu meminjam duit koperasi sebagai penjamin untuk membeli apartemen. Ya, kerjasama lah ini. Koperasi ini sebagai marketingnya menawarkan apartemen kepada karyawan-karyawan Garuda ini yang pilot dan lain-lain. Nah, developernya ini bandal, tidak pernah, berarti terjadi penipuan, tidak pernah terbangun apartemennya, dan tanahnya itu masih bentuk kerjasama dan ada batas waktu karena tidak dibayar, ya tanah itu sudah dijual ke pihak lain, sudah jadi sekolah. Nah, gimana itu tulisannya? Terjadilah prestasi sudah menjadi tindak pidana lah ini. Tapi gimana dengan yang membayar karyawan tersebut yang membayar kepada bank? Tetap ditagihkan. Meskipun mereka tidak pernah menerima apartemen tersebut tidak pernah terjadi, tetap harus mereka membayar. Disinilah letak manajemen koperasi harus benar mengelolanya. Bagaimana perhitungan keuntungan SHU? Dari kegiatan pinjam meminjam, koperasi mendapat keuntungan dari selisih bunga yang mereka pinjamkan kepada anggotanya.
Nah, disebut SHU ya sisa hasil usaha, berasal dari bunga pinjaman usaha koperasi lainnya. Nah, pembagian SHU bagaimana? SHU tidak memiliki koperasi saja, tapi dibagi ke anggota berdasarkan besar simpanan, aktivitas, atau besar seringnya pinjaman atau kontribusi. Ini yang membuat koperasi unik. Anggota ikut menikmati bagi hasil. Alur singkat dari ini bagaimana? Anggota menyimpan uang, dana dikumpulkan menjadi modal. Anggota lain meminjam, pinjaman dikembalikan plus bunga. Koperasi memperoleh SHU, SHU dibagi ke anggota. Contoh sederhana saja, 100 anggota menabung, dana terkumpul 100 juta, berarti kan satu orang 1 juta. Dipinjamkan kepada anggota lain. Koperasi mendapatkan keuntungan 10 juta. Nah, 10 juta ini dibagikan kembali ke anggota. Nah, apa sih kunci keberhasilan dari ini? Agar sistem ini berjalan baik, harus ada kepercayaan antar anggota, pengelolaan profesional, transparansi keuangan, disiplin dalam pembayaran. Nah, dari semua ini, cara kerja koperasi pinjam adalah memutar dana dari anggota untuk anggota melalui sistem simpanan dan pinjaman yang hasil akhirnya dikembalikan kepada anggota dalam bentuk SHU, sisa hasil usaha. Jadi koperasi bukan sekadar tempat pinjam uang, tapi sistem ekonomi berbasis kebersamaan. Nah, usaha kecil berkembang, ya koperasi simpan pinjam punya banyak kelebihan. Prosesnya lebih mudah, bunga lebih bersahabat, dan hubungan antara anggota lebih dekat. Selain itu, koperasi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Nah, pertama, dengan koperasi akses pembiayaan lebih mudah. Koperasi memberikan kemudahan bagi anggota untuk mendapatkan pinjaman. Karena apa? Secara tidak serumit bank, tidak selalu membutuhkan jaminan besar. Proses relatif cepat, seperti tadi contohnya, hanya dengan eh, apa? Ini nomor anggota, eh, karyawan, nomor induk karyawan bisa meminjam. Cocok untuk UMKM, pedagang kecil, karyawan dengan kebutuhan mendesak. Bunga pinjaman lebih rendah dan fleksibel dibandingkan rentenir atau lembaga informal. Bunga operasi lebih ringan. Bisa disesuaikan dengan kemampuan anggota. Tujuannya bukan eksploitasi, tapi membantu anggota. Dengan sistem kekeluargaan kepercayaan, koperasi berlandaskan prinsip gotong royong. Hubungan antara anggota lebih dekat, ada rasa saling memiliki, keputusan diambil secara demokratis. Nah, dampaknya lebih humanis, tidak kaku sebagai lembaga keuangan formal. Nah, anggota sebagai pemilik punya dual role. Anggota, pemilik plus pengguna. Artinya, anggota berhak ikut menentukan kebijakan tidak hanya nasabah, tapi bagian dari sistem. Nah, bagaimana hasil mendapatkan SHU sisa hasil usaha? Keuntungan koperasi tidak hanya untuk lembaga, tapi dibagikan kepada anggota. SHU dibagi berdasarkan besarnya simpanan, partisipasi anggota, berarti berdasarkan persentasenya juga. Ini yang membedakan dengan bank. Anggota ikut menikmati keuntungan, kalau tidak di bank tidak, seperti itu. Dan ikut mendorong kesejahteraan ekonomi. Koperasi berperan besar dalam mengurangi kemiskinan, membantu permodalan usaha kecil, meningkatkan pendapatan anggota. Dampak nyatanya adalah UMKM bisa berkembang lebih cepat. Praktik mencegah rentenir. Dengan adanya koperasi, masyarakat tidak bergantung pada pinjaman ilegal, terhindar dari bunga efektif, narasi sebentar. Nah, fleksibilitas sistem pembayarannya. Pembayaran bisa pinjaman bisa dicicil sesuai kemampuan, sesuaikan dengan kondisi ekonomi anggota. Lebih adaptif dibandingkan sistem bank yang kaku. Nah, pendidikan dan pemberdayaan anggota, koperasi tidak hanya soal uang, tapi juga edukasi keuangan. Pembinaan usaha, penguatan komunitas, jadi anggota lebih mudah mandiri dan secara ekonomi. Harus terjadi transparansi dan demokrasi. Melalui RAT, rapat anggota tahunan, laporan keuangan dibuka, pengurus dipilih oleh anggota, keputusan yang diambil bersama, ini menciptakan sistem yang lebih adil. Nah, kelebihan dari koperasi simpan pinjam tidak terletak pada akses mudah, bunga ringan, dan sistem kebersamaan dan pembagian keuntungan. Sehingga koperasi bukan hanya lembaga keuangan, tapi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. Nah, begitulah apa resiko koperasi simpan pinjam. Resikonya kredit macet. Resiko paling umum adalah anggota tidak mampu untuk membayar tanpa pinjaman. Dampaknya, ya harus kas koperasi terganggu, modal berkurang, tidak bisa menyebabkan kerugian. Penyebabnya
Analisis kredit lemah, kurangnya disiplin anggota. Resiko yang salah kelola, mismanagement, ini sekarang sering terjadi. Jika pengurus tidak profesional, dana tidak bisa tidak terkontrol, pembukuan tidak rapi, keputusan keuangan salah. Dampaknya koperasi bisa bangkrut. Ini yang terjadi pada Koperasi Indosuria, salah kelola, dan untuk kepentingan pribadi. Resiko kurangnya transparansi tidak hanya keterbukaan dalam laporan keuangan, penggunaan dana, pembagian SAU. Dampaknya apa? Hilangnya kepercayaan anggota, konflik internal. Resiko moral hazardnya, karena berbasis kepercayaan, anggota bisa sengaja tidak membayar. Pengurus bisa menyalahgunakan dana, ini sering terjadi jika kontrol lemah. Apa resiko? Resiko likuiditas terjadi jika banyak anggota menarik simpanan tapi dana sudah dipinjamkan. Dampak koperasi tidak punya uang tunai. Resiko koperasi ilegal bodong, tidak semua koperasi terdaftar resmi. Nah, itulah dari mitigasi resiko dari koperasi tersebut. Nah, catatan penting, mitigasi resiko. Pastikan legalitas koperasi tersebut. Harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian. Cek dulu badan hukumnya. Terdaftar resmi tidak? Karena banyak juga koperasi bodong saat ini. Hanya untuk tujuannya menghimpun dana masyarakat. Dengan memberikan bunga tinggi, ujung-ujungnya tidak bisa membayar, gagal bayar. Nah, perhatikan manajemennya. Koperasi yang sehat memiliki pengurus yang kompeten, sistem keuangan jelas, SOP yang baik. Transparansi keuangan, wajib ada laporan keuangan terbuka, RAT, rapat anggota tahunan. Ini kunci kepercayaan. Analisis kredit yang baik, sebelum memberikan pinjaman, cek kemampuan bayar anggota. Jangan hanya berdasarkan kedekatan. Disiplin anggota, koperasi kuat jika anggota tak membayar, aktif berpartisipasi. Nah, diversifikasi dan cadangan dana. Jangan semua dana dipinjamkan, harus ada buffering, harus ada dana cadangan untuk likuiditas. Nah, kesimpulannya adalah koperasi simpan pinjam memiliki risiko utama berupa kredit macet, salah kelola, kurang transparansi, dan potensi penipuan. Nah, namun risiko tersebut dapat diminimalisir melalui manajemen profesional, transparansi, dan partisipasi aktif anggota. Intinya, koperasi kuat bukan karena sistemnya saja, tapi karena orang-orang di dalamnya. Nah, jadi koperasi simpan pinjam adalah solusi keuangan berbasis kebersamaan yang bisa membantu banyak anggota, banyak orang dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. Kalau kamu ingin belajar lebih banyak tentang dunia bisnis dan keuangan, jangan lupa men-share dan subscribe video ini. Demikian penjelasan saya mengenai koperasi simpan pinjam. Sekian, terima kasih.